Ya, hari ini tanggal 13 bulan 6 ada saham tukar pikiran ya antara kita, aku dan dia. Antara saya dengan teman-teman kita ya. Mudah-mudahan pendapat saya ada yang masuk, kalau yang nggak masuk ya mohon dimaafkan. Jadi teman-teman kita ini ada yang minta untuk tukar pikiran di saham BABP ya. Ini non syariah ya, bukan syariah. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar. Kalau udah saya kasih tanda love, itu berarti saya udah membacanya, baik yang positif ataupun negatif. Terima kasih yang sudah memberikan masukan positif, dan terima kasih yang telah memberikan komentar negatif. Tidak apa-apa, negatif ataupun positif dilindungi oleh undang-undang. Tapi yang lebih positif itu akan memajukan sama-sama antara saya dan yang membacanya. Kalau yang negatif ya akan saya cerna juga, tenang aja gitu kan. Dan yang sudah like, komen, dan share, saya juga sangat berterima kasih. Mudah-mudahan rekaman ini membantu teman-teman yang, terutama yang teman-teman yang nyangkut ya. Jadi ya, teman-teman yang nyangkut mungkin bisa melihat perkembangannya gitu ya. Selain teman-teman juga, sebenarnya teman-teman, saya percaya kok teman-teman itu bisalah untuk analisa. Mungkin sedikit saya bisa membantu, walaupun tidak banyak, sedikit kita bisa memberikan informasi aja. Mudah-mudahan menjadi tambahan buat teman-teman ya. Jadi ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Sekalian saya rekam, sekalian saya pelajari, siapa tahu emiten yang nyangkut itu bisa terupdate lah informasinya ya. Karena ingat teman-teman, setiap hari itu si emiten itu berubah loh itunya, apa namanya, fluktuatif lah gitu. Kadang-kadang akumulasi, kadang-kadang sekarang akumulasi ternyata besok jualan, sekarang jualan ternyata besok jualan lagi gitu kan ya. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita langsung ke saham BABP. Ini grupnya MNC. Ingat, MNC sekarang lagi butuh-butuhnya duit ya. Karena banyak saham yang di FCA kan ya. Yang pertama kita akan lihat dari candle ini. Istilahnya saya itu pingin percaya, saya percaya gitu, suatu saat candle yang merah ini akan tertutup ya. Suatu saat candle ini akan tertutup. Lupakan dulu fundamental gitu kan, tapi suatu saat candle ini akan tertutup. Apakah tertutup dengan candle merah lagi atau tertutup dengan candle hijau? Kalau tertutup merah berarti dia membentuk ruang baru gitu, gap baru ya. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda ya dia mau kesini gitu ya, mudah-mudahan. Kita lihat dari bandar dulu. Bandar dari sini semenjak pembuangan di sini nih terlihat akumulasi, ngebuang lagi, akumulasi, ngebuang lagi. Sekarang lagi posisi diam dan cenderung dia turun ya. Kalau udah posisi diam begini biasanya dia lagi mau ngambil tindakan. Apakah dia tindakannya di up ataupun dia ngebuang barang. Tapi dia lagi diam dalam posisi lagi santai. Kalau sideways kan posisinya seperti ini, sideways ini kan. Kalau ini lagi santai di 50, hanya menjaga aja gitu kan. Foreign juga sama, semenjak isi pengambilan ada distribusi, pengambilan lagi, sekarang lagi santai. Tapi cenderung dia ke atas, walaupun dikit dia cenderung ke atas. Lihat nih, nah cenderung ke atas ya. Kalau lokal, lihat lokal, cenderung ke bawah ya, ada merah-merah begini. Artinya ada pembuangan. Dan satu lagi ingat, di sini ada frekuensi analyzer yang menunjukkan hijau 3 hari ya. 1 2 3 tanggal 11, 12 dan 13. Di sini terlihat kalau candle hijau seperti ini ada pengangkatan walaupun sedikit sampai ke 52. Cuman di 52 kalau yang udah tidak tahan dan siap-siap untuk kabur, nah itu kesempatan buat kalian yang mau bertahan. Tapi kalau yang mau bertahan, mau yang cut loss ya silahkan itu ya. Di sini udah dikasih kesempatan 4 hari ini. Di sini dikasih juga ningkat, cuman ternyata dikempesin lagi.
Dalam posisi kempes ada pembuangan, ada penarikan. Ketika di sini penarikannya. Jadi teman-teman yang punya saham emiten BABP ini, ya mudah-mudahan cepat diangkat ya. Kesinilah gitu ya. Saya pikir sih kalau kesini ke 61, kalau grup MNC mah ya mereka terus berputar. Mana saham yang harus ditaikkan, mana saham yang harus diturunkan, mereka sudah paham ya. Tapi di sini terlihat ada frekuensi analyzer. Mudah-mudahan dengan frekuensi analyzer ini emiten ini cepat diangkat ya. Mudah-mudahan ya. Kabar baiknya itu, cuman kabar dari Polen sama sama bandar tidak menunjukkan ada aktivitas yang berarti. Kita lihat broker Summary, cuman agak lama dikit. Harap bersabar saja. Sambil nunggu ya, udah keluar hari ini tanggal 13, ada PD, ada HP, ada YP, ada CC, ada EP. Kita lihat porennya. Porennya tidak melakukan apa-apa ya, itu ya. Yang ngebuang siapa? Si MG. Si MG udah mulai ngebuang nih ya. Tapi ini kan EP ya, EP yang MNC pasti yang nguasain si EP lah gitu kan. Siapa lagi kan yang punya MNC mah kan. Kita lihat dari tanggal 1 deh. Jangan tanggal 1, tanggal 3 berarti ya. Tanggal 3 ada YP ya untuk kita lihat domestik. Ada YP teman kita, ada X teman 3, ada PD teman kita, ada CC di sini. Jadi frekuensi analyzer ini menunjukkan bahwa YU juga udah masuk 11.000. Dari tanggal 1 YU udah masuk. YU lumayan istilahnya YU itu lumayan lah gitu kan. Broker lumayan yang suka nge-up juga. AK juga lumayan. Nah, terutama EP emang yang punyanya MNC gitu ya kalau ya EP mah ya. Jadi nggak usah kaget kalau saham MNC yang naikinnya harus MNC juga kan. Semua orang pada tahu lah gitu ya. Kalau trader mah ini mah yang ngangkat gimana sih EP aja ini mah gitu kan. Cuma kalau di sini terreaksi sama mana yang masuk, saya mudah-mudahan dari pihak bukan broker istilahnya bukan jagoan, cuman tiba-tiba nyelip gitu di broker apa, ternyata dia adalah terdeteksi sebagai smart money udah banyak yang masuk ya selama 3 hari ini. Ya teman-teman, mudah-mudahan yang punya saham ini cepat diangkat. Yang kedua ada apa ya? Ini nih KBIG. Kebig. Itu nggak ada sih. Bukan KBIG kali ya? Big. Saya di mana simbol set? Kalau kebig deh, ada deh kebig deh. Enggak ada sih. Ini nih GRPM. Dia nulisnya GRPH, GR di sini nih GRHM. Kan GRHM kagak ada. Sebenarnya dia salah ngetik. GR ada juga GRPM. Nah, kalau GRPM ada ya. Nah, mudah-mudahan tidak salah menganalisa sahamnya ya. Karena di apa namanya di komentarnya ditulisnya GRHM. GRHM kan nggak ada, mungkin GRPM kali ya, mungkin. Makanya saya bahas ini adalah akselerasi ya, papan akselerasi. Kita lihat, ini belum ada 1 tahun, 1 tahun lebih dikit lah, karena udah ada garis merah. Ini agak lemot juga sama tuh. Nah, apa ya internet ya sekarang agak lemot. Baik, kita lihat aja langsung di sini. GRPM ya, akselerasi, papan akselerasi. Kita lihat bid dan offer dulu deh. Ada nggak bid dan offernya? Gue sambil nunggu ya. Dia bagian dividen loh ini. Bagian dividen ya. Berapa dividen ini? Coba lihat. Dividennya 1,5. Gedean ini daripada WG 0,98. Ini 1,5, lumayan juga ini. Ya, bagian dividen 1 tik kan lumayan. 1,5 tik malahan. Kita tambahin di sini GRPM. GRPM kayaknya bukan yang biasa kita bahas ya. GRPM. Nah, ini GRPM.
Mana GRPM? Speaking lihat bit dan opernya saya. Mana sih GRPM? Lama ya. GH GRPM nih 45 perak ya. Kita lihat GRPM bid dan opor di sini sih 4546 tahanan nih ya. Di sini juga udah nahan. Artinya di sini yang mau cut loss udah disiapkan. Tahanannya ada. Berarti ini masih ada gitu. Ininya market makernya masih ada ya. Terbukti dari mana market maker masih ada? Lihat di sini. Semenjak di sini bulan Desember itu si bandar lokal udah terus akumulasi ya. Ini akumulasi terus. Walaupun cenderung di sini pergerakannya 48 sampai 38 ya. Cenderung di situ aja. Foreign juga dari sini nih ngangkat, cuma dia nggak keluar lagi. Udah ngambil, dia nggak keluar, hanya berdiam diri aja, tidak melakukan apa-apa. Dia juga bagi dividen ya. Dividennya 1,5 tik lumayan lah ya, 1,5. Kita lihat dari candle di sini, candlenya bagus, ini candlenya bagus. Di sini juga bagus. Cuman area-area ini aja nih sebenarnya sih, area-area shadow aja sini aja nih. Mudah-mudahan dia tidak sampai ke shadow 35 ya. Ya, mudah-mudahan ya. Apakah bisa di up ke atas? Bisa aja. Di sini ada candle warna merah ke 51. Ya mudah-mudahan bisa sampai ke 51, bisa diangkat lagi ke atas 50 ke atas ya, walaupun akselerasi ya bisa aja gitu sampai ke 100 juga bisa aja, tergantung market makernya. Dan tergantung dari istilahnya peraturan bursa, kadang-kadang udah naik tinggi dikit di UMA, turun dikit agak panjang dikit 2 kali di UMA, terus disuspend. Terserah mereka lah ya, terserah mereka. Di sini kalau saya pikir sih ini bagus ya. Di sini terus ada pengambilan dari apa namanya, dari bandar ya, bandar lokal. Ini memang yang menggerakkan bandar lokal ya. Sini jelas sekali bahwa si Pura hanya ngambil sekali, udah segitu dibiarkan aja. Nah, satu lagi teman-teman, hari ini itu GRPM itu terdeteksi ada frekuensi unorder juga yang lebih tinggi dari hari sebelum-sebelumnya ya. Kita lihat di sini siapa yang nguasain lokalnya. Harap bersabar karena kalian juga menunggu bukan hanya 5 menit ya, apalagi saham-saham gocap bisa sampai 2 tahun ya. Ada YU di sini. YU kita domestikan aja ya. Ada YU, ada XL, ada ini, ada AO. Ya mudah-mudahan sih YU-nya yang suka ngangkat ya. PG, PD, KK, YB pada keluar. YU udah mulai masuk dari, kita lihat Januari tanggal 3 Januari ya. Kita coba lihat dari tanggal Mei deh, Mei. Masih YU yang nguasain ya. Terus akumulasi YU, terus akumulasi deh. Kita lihat dari Januari deh, karena emang lihat akumulasinya dari Desember ya, dari sini ya, dari Desember ya. Kalau lihat Januari wajar. YU ya, YU 354 ribu lot. Kalau dijual sekarang kan susah, kan antinanya cuma 6.000 ya, 6.000, 3.000, 4.000 paling ya. Sebenarnya teman-teman, ini sebenarnya potensinya lagi diakumulasi aja. Wajar kalau dia pergerakannya terbatas dari 42 ke 48, tapi lumayan lah. Misalnya kalau beli di sini nih, contohnya gitu 45 ke 48, ada berapa tik tuh? 3 tik atau 2 tik lah, lumayan ya. Kalau mau nunggu ke sini ya silahkan aja, cuman mungkin ke sini ke 51 bisa, ke sini juga bisa nih, ke kanal merah seperti ini. Kalau kanal merah seperti ini saya sukanya itu kalau yang satu aja, udah gini satu nih sampai sini. Kalau udah begini kadang-kadang ini tekanan gitu, ini tekanan emang bisa ke sini lagi, cuman tekanan ya. Dari MA10 sama MA20 udah mulai menyatu, udah MA10 udah mau nembus MA20, ini MA200 udah terlihat. Dan yang penting dia bagian dividen, itu aja sih, lumayan gitu kan. Bagian dividen Rp1 juga, Rp1 juga lumayan gitu kan.
Istilahnya walaupun menunggu tapi ada hasilnya, walaupun belum dijual ada hasilnya. Ya mudah-mudahan yang nyangkut cepat terjemput ya. Dan ini emang saham akselerasi itu memang bisa sampai Rp1. Coba kalian lihat lagi fundamentalnya. Kalau yang suka fundamental, kalau saya sih lebih lihat dari candle-candle aja kalau saya ya. YU dua dari Boko Sameri. Kalau saya sih kalau lihat dari candle-candle mudah ini ada gap. Oh, gap harus ketutup nih, biarin aja dia ke atas, ternyata ketutup lagi di sini gitu kan. Di sini ada gap enggak? Nah, di sini belum ada gap. Di sini ada gap nih. Ini turun apa? Ya, di sini merah nih ya, merah. Artinya ini gap merah ke sini. Harusnya nih kemarin itu waktu di sini tanggal 3 itu harusnya mah dari sini ngambilnya ke atas gitu ya, walaupun istilahnya ending itu harusnya di sini harusnya kalau pingin seperti itu, tapi ini jadi dia meninggalkan gap ya, satu gap 43, jadi hati-hati aja ke 43. Ini juga meninggalkan gap nih, meninggalkan gap ya di harga 42 nya. Kalau ini baik sih, kalau ini meninggalkan gap juga, jadi gap ini belum tertutup, hanya tertutup sama shadow aja. Di sini bagus, sini bagus. Kalau saya gap gitu ya, kalau saya itu kalau trading saya suka ngitung gap aja, mau panjang mau pendek saya suka gap. Kalau gapnya udah tidak terbentuk dengan tidak baik, biasanya saya suka lepas. Kalau masih terbentuk dengan baik ya saya suka lanjutkan ya, atau kalau enggak, kalau masih saya punya di bawah ya saya masih simpan, walaupun dia membuat gap up atau gap down lagi, artinya turun lagi, biarin aja selama belum menyentuh titik saya beli. Saya harus sampai target, cuma seperti itu ya. Targetnya ini nih, gap ini gap kan, berarti targetnya di sini. Kalau belum ke sini ya belum saya jual. Kalau nggak mendekati misalnya gini, targetnya 51 ya, kan belum bisa dijual 51 sebenarnya mah, karena kan udah di atas ketinggiannya, maka saya akan jual di 50-nya, jadi turun 1 tick. Kabar baiknya si YU yang lagi akumulasi ya. Ini juga kabar baiknya, ini nih lumayan ya GRPM ya, walaupun papan akselerasi, tapi kalau emang bikin profit kenapa enggak gitu aja. Baik, mungkin segitu aja yang bisa ditukar pikiran ya, karena saya di sini saya lihat sih ada beberapa saham yang harus saya bahas, tapi dia harganya FCA ya, maka saya bilang kalau FCA itu harus, coba sih MMIX, ada yang bilang juga MMIX, tolong dibahas. Oh iya, MMIX juga saya tambahin sih, MMIX 100 ya, saham gocap nih. Ini tadi sempat diangkat ke 51 ya, MMIX. Nah, di sini udah ada mulai ada sedikit akumulasi ya, 3 hari ini akumulasi dari tanggal 11 ya, tanggal 11. Jadi sini udah mulai akumulasi ya si MMIX ya. Ini saham yang dibenci nih sama orang-orang karena emang membuat banyak yang rugi di sini MMIX ya. Banyak, karena ini emang bukan ugal-ugalan cuman ini hanya bikin bangkrut aja gitu retail. Kadang-kadang di 50 kan nih, diangkat tinggi digejretin lagi. Di sini udah menunjukkan frekuensi Alliger dan ini kempes, artinya ini emang di sini ada transaksi ke 51. Biasanya teman-teman suka pada keluar ya, dimanfaatin untuk keluar biasanya bagi yang sudah tidak tahan. Tapi kalau yang dia pecinta gocapan ya dia mau diterusin aja gitu, kalau belum sampai targetnya ya. Kita lihat 3 hari ini siapa yang ngambil dari 11 Juni. Ada PU, ada IU, ada BEKI, ini saya lanjut BEKI lagi sama si IU lagi. Cuma si IU sedikit, BEKI juga sedikit. Yang paling beras itu ada PO ya. PO kalau foreign sih belum melakukan apa-apa, tidak akan apa-apa. Di sini sempat ngambil, sempat keluar lagi. Ini frekuensi analyzernya udah menunjukkan ke atas, cuman ini udah diangkat ya, cuman 1 tick ya. Ini juga kempes. Kita nunggu lagi lah frekuensi analyzernya lah, mudah-mudahan. Tapi kabar baiknya hari ini ada pungutan ya, ada pungutan dari bandar lokal. Kalau udah pungutan bandar lokal, mudah-mudahan sih ini terus dipungut, biar istilahnya berkurang lah barang-barang di retail, yang di pasarnya juga udah berkurang. Artinya yang nanti pegangnya ya bandar. Kalau udah bandar yang pegang kan mereka duit punya, barang ada. Kalau udah tinggal sedikit ya di up juga gampang. Targetnya kemana? Mudah-mudahan bisa sampai ke sini lagi, terdekatnya di 69, kalau enggak ke target yang ini 77 ya.
Apakah bisa? Bisa aja, saham itu bisa aja. Atau enggak ke sini nih. Tapi ini sih udah ketutup ya, nutup candle ini nih. Kesinilah, jangan jauh-jauh. Walaupun isi naik segini juga harus bersyukur nih, sini ada gap nih di 59. Bersyukur aja. Apapun yang kalian dapatkan harus bersyukur gitu. Kalau enggak Anda jadi kufur gitu. Kalau kufur ya tidak bersyukur gitu. Nanti dikurangi lagi nikmatnya ya kalau tidak bersyukur ya. Baik, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang nyangkut biar cepat kejemput. Informasi hari ini adalah untuk MMEX ada akumulasi ya. Ya istilah terserah, kalau mereka mau diangkat ya mangga gitu kan, silakan. Sebagai retail sangat berterima kasih. Mudah-mudahan yang istilahnya yang nyangkut ke tempat kejemput gitu ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, segitu aja teman-teman dari saya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertrading ya. Semoga kalian bahagia selalu dan sehat sentosa. Ciao ya.